Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sahara. Saya adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ke-12 dari mata kuliah Ekonomi Regional dan Perkotaan, yaitu terkait topik analisis model input-output bagian kedua. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu lalu, bahwa kita telah menurunkan matrik koefisien teknis AIJ sama dengan XIJ dibagi XJ, di mana XIJ itu banyaknya output sektor I yang dipergunakan sebagai input di sektor J, XJ itu adalah total input di sektor J. Dan seperti yang kita ketahui bahwa I di sini mengacu kepada baris pada matriks, kemudian yang terdapat pada tabel input output tersebut, kemudian J itu mengacu kepada kolom. Lalu kemudian jika persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang di tabel input output ketika kita baca secara baris, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Lalu kalau kita buat dalam bentuk matriks, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini, AX plus F sama dengan X. Lalu kemudian ketika kita melakukan sedikit modifikasi, maka kita akan mendapatkan persamaan X sama dengan I min A pangkat min 1 kali F. Dan di sini bisa kita lihat bahwa F, yaitu komponen permintaan akhir, itu merupakan variabel eksogen. Dan kita tahu bahwa permintaan akhir kemarin terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi, government expenditure, dan ekspor. Dan X itu adalah variabel endogen, yaitu mengacu kepada total output di masing-masing sektor tersebut. Sehingga dari sini terlihat bahwa jika terjadi perubahan di permintaan akhir C, I, G, atau X, maka total output di masing-masing sektor tersebut bisa terlihat perubahannya. Lalu kemudian I di sini adalah matriks identitas, kemudian I min A itu matriks leontif, dan I min A ketika kita inverskan maka akan menjadi matriks kebalikan leontif. Dan unsur matriks kebalikan leontif itu sering disimbolkan dengan alfa IJ. Dari persamaan-persamaan yang telah kita bahas sebelumnya, maka dapat kita turunkan analisis pada tabel input-output yang bisa kita bagi menjadi 3, yaitu analisis keterkaitan, analisis dampak penyebaran, dan analisis multiplier. Kita mulai dari analisis yang pertama, yaitu analisis keterkaitan. Analisis keterkaitan itu merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai dasar perumusan strategi pembangunan ekonomi dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem perekonomian. Analisis konsep keterkaitan maksud saya dapat dibagi menjadi 2, yaitu keterkaitan ke belakang atau backward linkage yang menunjukkan hubungan keterkaitan antar sektor dalam pembelian terhadap total pembelian input yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua adalah keterkaitan ke depan, atau forward linkage yang menunjukkan keterkaitan antar sektor dalam penjualan terhadap total penjualan output yang dihasilkan. Selanjutnya, kalau kita lihat di slide ini, keterkaitan ke belakang maupun ke depan dibagi menjadi 2, yaitu keterkaitan langsung dan keterkaitan langsung dan tidak langsung. Keterkaitan langsung ditunjukkan oleh nilai-nilai yang terdapat pada matriks koefisien teknis atau koefisien teknologi atau matriks AIJ. Sedangkan keterkaitan langsung dan tidak langsung ditunjukkan oleh komponen matriks kebalikan leontif terbuka atau seperti yang saya sebutkan tadi, komponennya kita sebut alfa IJ. Pada prinsipnya, keterkaitan langsung ke belakang menunjukkan keterkaitan sektor tersebut secara langsung terhadap sektor-sektor yang digunakan sebagai input. Misal, keterkaitan secara langsung ke depan dari sektor industri penggilingan beras adalah dengan sektor padi. Sedangkan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang menunjukkan keterkaitan suatu sektor baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap sektor hulunya. Contoh, pada kasus industri penggilingan beras,
Keterkaitan ke belakang secara langsung dan tidak langsung menunjukkan keterkaitan sektor tersebut dengan sektor padi dan sektor-sektor lainnya yang terkait dengan padi. Misalnya, sektor industri pupuk, benih, obat-obatan, dan lain-lain. Dengan demikian, tidak mengherankan jika nilai analisis yang diperoleh untuk keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang akan lebih besar dibandingkan dengan nilai keterkaitan langsung ke belakangnya. Demikian juga halnya dengan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan. Nilainya akan selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai keterkaitan langsung ke depan. Hal ini disebabkan keterkaitan langsung ke depan hanya menghitung keterkaitan sektor tersebut secara langsung terhadap sektor-sektor yang menggunakan output dari sektor tersebut. Misal, keterkaitan secara langsung ke depan dari sektor industri penggilingan beras adalah dengan sektor industri tepung beras. Sedangkan keterkaitan langsung dan tidak langsung menunjukkan keterkaitan suatu sektor baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor hilirnya. Kembali kepada kasus industri penggilingan beras, keterkaitan ke depan secara langsung dan tidak langsung menunjukkan keterkaitan sektor tersebut dengan sektor industri tepung beras dan sektor-sektor lain yang terkait dengan tepung beras, misalnya sektor makanan yang berbahan baku beras, contoh aneka kue, kerupuk beras, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini rumusnya, keterkaitan langsung ke depan disimbolkan dengan KD, itu sigma dari J sama dengan 1N AIJ, di mana AIJ ini adalah unsur matrik koefisien teknis. Sedangkan keterkaitan langsung ke belakang kita simbolkan dengan KB, itu sigma dari I sama dengan 1N AIJ. Sama seperti tadi, AIJ merupakan unsur matrik koefisien teknis. Dan di sini kita lihat matrik koefisien teknis kita minggu yang lalu. Dari sini kita bisa menentukan nilai keterkaitan langsung dan maksud saya keterkaitan langsung ke depan dan ke belakang. Keterkaitan langsung ke belakang dari sektor hasil pertanian itu adalah sebesar 0,172. Sedangkan keterkaitan langsung ke belakang dari sektor hasil industri adalah 0,520 dan seterusnya. Bagaimana dengan keterkaitan langsung ke depan? Kita tinggal menjumlahkan secara total, kita tinggal menjumlahkan kolom-kolom yang berada di baris yang sama. Dari sini kita lihat bahwa keterkaitan sektor hasil pertanian secara langsung ke depan itu adalah 0,057. Sedangkan untuk sektor jasa lainnya keterkaitan langsung ke depan adalah 0,061 dan seterusnya. Kemudian kita lihat bagaimana keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan. Nah, ini kita beri simbol KDLT, di mana KDLT itu J sama dengan 1 sampai N, tapi sekarang komponen matriksnya adalah alfa IJ, di mana alfa IJ itu adalah unsur matrik kebalikan Leontief terbuka. Dan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang, kita beri simbol KBLT itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N alfa IJ. Dan nilai-nilainya seperti yang saya katakan tadi kita peroleh dari matriks kebalikan Leontief terbuka. Dan dari sini bisa kita lihat bahwa keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang sektor pertanian itu 1,278 dan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang sektor industri itu adalah 1,853 dan seterusnya. Dapat Anda lihat di sini bahwa keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang lebih besar dibandingkan tadi dengan nilai keterkaitan langsung ke belakangnya. Dan bagaimana dengan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan? Untuk sektor hasil pertanian, nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan adalah sebesar 1,463. Sedangkan untuk industri jasa lainnya sebesar 1,609. Dapat Anda lihat di sini sekali lagi bahwa nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan itu selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai keterkaitan langsung ke depan. Seperti itu kira-kira.
Nah, kemudian kita beranjak kepada analisis berikutnya, yaitu analisis dampak penyebaran. Pada analisis keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan maupun ke belakang, itu kita tidak dapat memperbandingkan antar sektor yang kita analisis. Karena peranan permintaan akhir setiap sektor tidak sama atau besaran permintaan akhir di masing-masing sektor tersebut tidak sama, sehingga ada yang mengatakan bahwa tidak comparable atau tidak apple to apple jika kita membandingkan nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung di masing-masing sektor tersebut. Oleh sebab itu, beberapa ahli menyarankan agar kedua analisis tersebut, yaitu analisis keterkaitan ke belakang dan ke depan, itu dinormalkan dengan cara membandingkan rata-rata dampak yang ditimbulkan oleh suatu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor. Nah, analisis itulah yang kita kenal dengan istilah dampak penyebaran. Analisis dampak penyebaran terbagi menjadi dua, yaitu koefisien penyebaran dan kepekaan penyebaran. Nah, kalau koefisien penyebaran ini sebenarnya mirip dengan keterkaitan langsung, bukan mirip lagi, emang keterkaitan langsung tidak langsung, tapi kita kalikan dengan jumlah sektor lalu dibagi dengan penjumlahan dari keseluruhan matriks kebalikan Leontief terbuka tersebut. Nah, jika nilai PD, koefisien penyebaran itu lebih besar dari 1, maka kita bisa mengatakan bahwa sektor tersebut memiliki atau mempunyai kemampuan yang kuat untuk menarik perkembangan sektor hulunya. Sebaliknya maksud saya, kalau nilai PD lebih kecil dari 1, maka sektor tersebut mempunyai kemampuan yang lemah untuk menarik perkembangan sektor hulunya. Selanjutnya, bagaimana dengan kepekaan penyebaran? Kepekaan penyebaran ini adalah tadi analisis keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan yang kita kalikan dengan jumlah sektor lalu dibagi dengan semua penjumlahan dari semua matriks kebalikan Leontief terbuka. Dan jika kita memperoleh nilai SD itu lebih besar dari 1, maka sektor tersebut kita katakan memiliki kemampuan yang kuat untuk mendorong perkembangan sektor hilirnya. Sebaliknya, kalau kepekaan penyebaran SD-nya lebih kecil dari 1, sektor tersebut mempunyai kemampuan yang rendah atau lemah untuk mendorong perkembangan industri atau sektor hilirnya. Selanjutnya kita beranjak ke analisis yang ketiga, yaitu analisis pengganda atau multiplier. Analisis multiplier atau angka pengganda ini melihat apa yang terjadi terhadap variabel endogen. Variabel endogen tadi apa? X, output sektoral. Apabila terjadi perubahan variabel eksogen seperti permintaan akhir tadi di dalam perekonomian. Jadi misalnya jika terjadi penurunan investasi misalnya di suatu sektor, maka kita akan dapat melihat dampaknya terhadap sektor-sektor lainnya. Atau misal ketika pemerintah menaikkan pengeluaran di sektor pangan ketika terjadi wabah COVID-19 ini, maka kita bisa melihat bagaimana kenaikan output di sektor pangan dan juga sektor-sektor lainnya di perekonomian Indonesia. Angka pengganda atau multiplier itu dibagi menjadi 3, yaitu multiplier output, multiplier pendapatan, multiplier tenaga kerja. Nah, pada masing-masing kategori tersebut maksud saya bisa kita bedakan menjadi efek awal, efek putaran pertama, efek dukungan industri, efek induksi konsumsi, efek total, dan efek lanjutan. Rumus-rumusnya dapat Anda lihat di sini. Tetapi jika Anda mengerjakan dengan menggunakan software untuk menganalisis tabel input-output, nilai-nilai tersebut akan keluar secara langsung untuk masing-masing angka pengganda atau multiplier tersebut. Namun, jika Anda ingin mencari secara manual, maka bisa menggunakan rumus yang terdapat pada tabel ini. Kita mulai dari multiplier output. Multiplier output itu kita ingin melihat bagaimana jika ada tambahan permintaan akhir sebesar 1 satuan moneter, misalnya 1 rupiah, di satu sektor tertentu, katakanlah sektor I, terhadap output di sektor tersebut dan sektor-sektor lainnya. Jadi
jika misalnya terjadi tadi perubahan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor, maka kita bisa mendapatkan besaran berapa sih tambahan output di sektor tersebut dan juga di sektor-sektor lainnya. Lalu yang kedua adalah multiplier pendapatan. Multiplier pendapatan jika ada tambahan final demand sebesar satu satuan moneter di sektor tertentu, katakanlah sektor I, maka berapa besar tambahan pendapatan rumah tangga di sektor tersebut dan juga sektor-sektor lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu, pendapatan rumah tangga berasal dari penerimaan gaji atau upah atau kompensasi tenaga kerja yang pada gilirannya merupakan proporsi tertentu dari output yang diproduksi. Dan ini adalah alur kerja bagaimana multiplier pendapatan tersebut dianalisis. Kemudian kita berpindah kepada multiplier tenaga kerja. Di multiplier tenaga kerja kita ingin melihat bahwa jika terjadi tambahan permintaan air sebesar Rp1 di sektor tertentu, maka kita bisa melihat berapa besar tambahan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut atau sektor lainnya. Namun demikian, pada multiplier tenaga kerja ini tidak bisa kita peroleh langsung elemen-elemennya seperti analisis multiplier output dan multiplier pendapatan. Karena dalam tabel input output tidak mengandung elemen yang berhubungan dengan tenaga kerja. Maka untuk memperoleh multiplier tenaga kerja pada tabel input output harus kita tambahkan baris yang menunjukkan jumlah dari tenaga kerja untuk masing-masing sektor dalam perekonomian di suatu wilayah atau negara. Nah, sumber utama data ketenaga kerjaan yang kita gunakan pada kasus Indonesia, maksud saya adalah survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada multiplier tenaga kerja ini terdapat hubungan yang proporsional antara output yang diproduksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jika kita ketahui besar tambahan output yang diproduksi, maka dapat dihitung pula jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Lalu kita berpindah kepada struktur atau penyusunan tabel input-output Indonesia. Nah, tabel input-output Indonesia, dalam hal ini saya akan mengambil contoh tabel input-output Indonesia tahun 2010 karena ini adalah tabel input-output terbaru atau yang terakhir yang dipublikasikan oleh BPS. Pada tabel input-output Indonesia tahun 2010 ini disusun atas 3 penilaian transaksi, yaitu transaksi total atas dasar harga dasar. Yang kedua itu adalah transaksi total atas dasar, maksud saya yang pertama tadi adalah transaksi total atas dasar harga pembeli, yang kedua adalah transaksi total atas dasar harga dasar, dan yang ketiga adalah transaksi domestik atas dasar harga dasar. Apa itu harga dasar? Harga dasar adalah harga keekonomian barang dan jasa di tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi. Nah, kita mulai dulu tabel transaksi total atas dasar harga pembeli. Jadi kalau nanti Anda melihat tabel input-output yang dipublikasikan oleh BPS, tolong Anda lihat judul atasnya itu apa. Apakah dia masuk kategori yang pertama tadi, tabel transaksi total atas dasar harga pembeli, atau kategori yang kedua dan kategori yang ketiga. Baik, pada tabel transaksi total atas dasar harga pembeli, semua transaksi ini dinilai atas harga dasar yang dibayar oleh pembeli yang mencakup juga margin perdagangan dan biaya angkutan serta pajak dikurangi subsidi atas produk. Nah, intinya begini, di tabel transaksi total atas dasar harga pembeli, semua elemen pada tabel input-output tersebut itu dinilai berdasarkan harga di tingkat pembeli. Dan Anda tahu bahwa untuk memindahkan barang dari produsen dan konsumen memang membutuhkan biaya pengangkutan serta adanya margin perdagangan. Lalu yang kedua, tabel transaksi total atas dasar harga dasar. Nah, di tabel kategori yang ini
ya, itu yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah harga dari produsen yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Artinya, kalau kita menghitung harga barang di tingkat produsen, maka kita belum memperhitungkan margin perdagangan dan biaya pengangkutan serta pajak, dikurangi subsidi atas produk. Jadi, itu bedanya tabel transaksi total atas dasar harga dasar dengan tabel transaksi total atas dasar harga pembeli. Lalu yang ketiga, tabel transaksi domestik atas dasar harga dasar. Nah, pada tabel transaksi domestik ini tidak lagi mencakup barang dan jasa impor. Artinya di tabel input-output tersebut semuanya merupakan barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut, baik nasional maupun wilayah atau regional, misalnya provinsi. Nah, untuk menjaga agar tetap seimbang, maka barang dan jasa yang diperoleh dari impor pada tabel transaksi domestik dikumpulkan pada baris sendiri dan diberi kode oleh BPS 2000. Sedangkan nilai pajak dikurangi subsidi di atas produk dikumpulkan pada baris tersendiri dengan kode 1950. Jadi itu perbedaan antara tiga tabel transaksi input-output tersebut. Dan hubungan antara ketiga tabel tersebut dapat Anda lihat pada rumus ini. Jika transaksi total atas dasar harga pemberi dikurangi margin perdagangan dan biaya transportasi dikurangi pajak atas produk neto, maka kita akan memperoleh tabel transaksi total atas harga dasar. Dan jika dikurangi dengan impor, maka kita akan memperoleh nilai tabel transaksi domestik atas dasar harga dasar. Selanjutnya kita masuk kepada asumsi-asumsi model input-output. Dan seperti yang kita ketahui bahwa asumsi itu juga sekaligus menggambarkan keterbatasan dari tabel input-output. Asumsi pertama yaitu ada keseragaman atau homogenitas, yaitu suatu prinsip di mana output hanya dihasilkan secara tunggal, yang berarti bahwa setiap sektor ekonomi hanya memproduksi satu jenis barang dan jasa dengan susunan input tunggal atau seragam dan tidak ada substitusi otomatis terhadap input dari output ya sektor yang berbeda. Artinya di sini di asumsi pertama ini tidak mempertimbangkan adanya produk sampingan dan juga menganggap atau kita mengasumsikan teknologi tersebut konstan dan juga tidak ada substitusi antar input. Padahal kita tahu dalam kenyataannya jika kapital itu mahal, maka kapital bisa disubstitusi dengan labor dan sebaliknya. Asumsi kedua yaitu kesebandingan atau proportionality, menunjukkan hubungan antara output dan input pada setiap sektor produksi merupakan fungsi linier. Artinya, kenaikan dan penurunan output suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan dan penurunan input yang digunakan oleh sektor tersebut. Kemudian yang ketiga, penjumlahan atau aditivitas, yaitu total efek dari kegiatan produksi berbagai sektor merupakan penjumlahan dari efek pada masing-masing kegiatan. Di samping tiga asumsi tersebut, pada analisis input-output itu belum memasukkan adanya constraint atau keterbatasan sumber daya dalam produksi. Pada analisis input-output, produksi dapat terus ditingkatkan tanpa adanya kendala atau constraint dalam penyediaan sumber daya. Padahal seperti yang kita ketahui, sumber daya ketersediaannya di dunia ini langka atau terbatas. Lalu keterbatasan berikutnya adalah pada analisis input-output, institusi-institusi atau pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan dan pemerintah semuanya diperlakukan sebagai variabel eksogen. Variabel endogen dalam analisis input-output hanya terdiri dari sektor-sektor produksi saja. Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi perubahan kebijakan, misalnya perubahan pajak, investasi, pengeluaran pemerintah, dan sebagainya, maka dampak dari kebijakan tersebut hanya bisa terjadi atau bisa kita lihat di sektor-sektor perekonomian saja. Sedangkan dampaknya terhadap rumah tangga, apakah rumah tangga tersebut semakin kaya atau miskin, dan juga dampaknya terhadap perusahaan itu tidak dapat kita analisis mengingat variabel-variabel tersebut merupakan variabel eksogen atau berada di luar sistem persamaan.
Nah, adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut kemudian disempurnakan pada analisis social accounting matrix dan analisis computable general equilibrium. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis input-output. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan tentu bahagia.